Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri di sini. Jadi hari ini aku mau melanjutkan konten cerita. Nah, udah lama banget kita tidak berkonten cerita lagi zaman sejarah ataupun zaman-zaman yang dahulu kala. Jadi sebelum kalian lanjut untuk menontonnya, kalian wajib untuk like, comment, share, and subscribe. Dan untuk hari ini aku akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan di zaman Romawi tentang berhubungan seks yang mungkin bagi kalian belum pada paham gimana sih dulunya itu pada zaman Romawi orang-orang berhubungan seks. Langsung aja ke videonya. Nah, kabar yang beredar pada masanya itu pada masyarakat di Yunani kuno dan Romawi kuno pada masanya itu memang ada beberapa berita yang beredar tentang mengenai hubungan seks yang mereka lakukan. Jadi apa sih atau gimana sih mereka sebenarnya berhubungan seks, sehingga ada beberapa selentingan yang kalian wajib ketahui, dan mungkin ini juga menjadi salah satu pembelajaran sejarah buat kalian yang suka dengan sejarah. Dan kebiasaan perilaku seksual manusia ini terikat pada ruang dan waktu, misalnya antara hambanya dan majikannya itu seperti pada masanya dulu, di mana hambanya itu sebenarnya berada di samping majikannya, tapi itu tidak dianggap sama sekali oleh mereka. Nah, pada masanya itu penguasa Mesir kuno ini sendiri menobatkan dirinya itu seperti para dewa. Jadi memang memiliki keturunan yang memang berhak untuk ia melakukan apa saja, sehingga banyak sekali budak-budak yang mereka jadikan selir atau selingkuhan. Dan tidak luput dari itu banyak juga penyakit-penyakit turunan yang memang diakibatkan oleh seks tersebut. Nah, pada zaman dulu di Mesir kuno itu masih menjunjung tinggi kemurnian. Nah, kemurnian yang dimaksud di sini itu adalah ia mengagungkan dirinya seperti para dewa. Bahkan pada zaman Mesir kuno ini banyak sekali terdapat pernikahan-pernikahan sedarah yang memang harusnya itu tidak boleh dilakukan. Nah, contohnya di Bali pun kalau misalnya kita menikah dengan saudara dekat itu kan katanya memang tidak boleh dan tidak bagus untuk keturunan selanjutnya. Nah, akibat dari pernikahan sedarah ini akhirnya memicu munculnya ada beragam penyakit yang memang ditemukan dari ragam genetik. Jadi kan misalnya memang berhubungan seks ini dengan saudara A, B, C, D, jadi itu akan menimbulkan penyakit turunan yang memang mengganggu pada zaman Firaun tersebut. Nah, kalian pasti penasaran kan kebiasaan buruk apa aja sebenarnya yang dilakukan pada zaman Romawi sebelum zaman-zaman kita ini. Aku akan membahasnya dengan sedetail-detail mungkin, tapi jangan lupa dulu untuk kalian semua di like lagi, di comment, share, and subscribe. Nah, yang pertama ini ada kebiasaan aneh Romawi kuno, yaitu berhubungan seks di depan para budaknya. Nah, pada zaman sekarang mungkin berhubungan seks itu merupakan hubungan yang sangat pribadi atau diketahui hanya dua orang pelaku saja. Tapi pada saat zaman Romawi ini, kenapa mereka harus melakukan seks itu di depan para budak mereka? Nah, ternyata guys, dari International Business Times itu diliput bahwa ada seseorang yang bernama Mary Bird ini melihat ada lukisan di Pompei yang menggambarkan pasangan telah melakukan hubungan seks di depan seorang budak, dan budak tersebut digambarkan sedang melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi di sini dapat disimpulkan dia zaman dulu itu kan mungkin belum begitu canggih dan tidak begitu paham dengan dunia seperti kita sekarang ini di zaman milenial. Kalaupun misalnya kita sekarang berhubungan seks di depan orang-orang, ya itu malah kita yang nanti dibagi-bagi, bahasa kasarnya seperti itu. Mungkin kalau dulu itu kenapa berhubungan seks di depan budak, karena memang budaknya sendiri juga pernah diajak berhubungan atau gimana. Itu adalah kebiasaan buruk seseorang pada zaman Romawi kuno. Nah, yang kedua, kostum yang digunakan ini adalah kostum yang transparan dan kostum-kostum yang memang digunakan untuk Olimpiade Rio. Dan kostum ini seperti bola pantai adalah olahraga yang sangat cepat dan gesit yang dimainkan di bawah sinar matahari. Dan kostum ini adalah merupakan kostum para pemain, biasanya bikini untuk perempuan dan celana ketat untuk laki-laki. Nah, jadi ternyata dulu itu sudah ada beberapa pakaian yang transparan, tapi zaman dulu itu menyebutnya itu adalah
pakaian kontras kayak gitu, jadi memang bisa kelihatan lekak-lekuk tubuhnya kita. Dan sekarang kalau misalnya kita kaji itu seperti memakai bikini ataupun boxer. Nah, kalau laki-laki kan memakai yang celana ketat, sedangkan perempuan itu adalah bikini. Nah, kebiasaan yang ketiga ini adalah misteri perkawinan sedarah kaum Ningrat pada Mesir kuno. Nah, mungkin bagi kalian semua nggak tahu nih, kalangan Ningrat pada Mesir kuno ini percaya bahwa dirinya itu adalah keturunan para dewa, sehingga perlu menjaga kemurnian mereka. Mungkin seperti yang aku bilang tadi di awal, kalaupun misalnya kita sekarang melakukan perkawinan sedarah, itu memang dianggap tidak pantas sebagai warga Bali contohnya juga ya. Mungkin di tempat lain juga kalau misalnya kita menikah sedarah itu kesannya nggak bagus, tapi pada saat Mesir kuno dulu itu dia sangat menjaga kemurnian atau keturunan dia, atau bisa dibilang menjaga dengan menikah dengan saudara-saudaranya. Mungkin apakah mengakibatkan atau gimana, makanya pernah dibilang kalaupun misalnya anak kita nanti ini kadang harus membangkang atau gimana, kadang beda pendapat atau apa, itu memang katanya hukuman dari sananya, karena memang tidak boleh menikahi saudara ataupun saudara kita sendiri. Nah, ternyata ini juga ada beredar beberapa dugaan adanya praktik ataupun pernikahan saudara ini sudah lama beredar. Pembuktiannya yang menggunakan DNA itu tidak semudah yang kita duga nih guys, karena kesulitan mendapatkan sampel DNA yang akan diuji. Jadi ini akan diuji, misalnya sampel Raja A sama saudaranya ini akan diuji, itu berapa orang yang mereka lahirkan dan berapa orang satu gen itu sudah menikah dengan beberapa saudara. Jadi harus dikumpulkan dulu gitu. Jadi mereka akan tahu, oh ternyata si A ini sudah menikahi saudaranya yang ini gitu. Dan akhirnya guys, para peneliti ini pun akhirnya bisa membuktikan langsung berdasarkan pengukuran tinggi badan pada 259 mumi yang ditemukan. Nah, pengukuran tersebut kemudian dibandingkan dengan rata-rata tinggi badan beberapa Firaun dengan rata-rata tinggi badan populasi Mesir pada masa itu. Itulah 3 kebiasaan seks pada zaman Romawi yang perlu kita ketahui. Mungkin next akan aku bahas yang lebih dalam lagi mengenai sejarah. Jadi dulu itu memang tetap memegang teguh kemurnian atau keturunan dan menjaga pernikahan sedarah yang memang mereka lakukan pada zaman itu, dan mereka pun akhirnya juga melakukan hubungan seks itu di depan para budak mereka sendiri. Oke guys, sekian dulu cerita dari aku. Semoga ini juga bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk kalian semua setia menontonnya. Jangan lupa untuk kalian di like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di next episode cerita yang lainnya. Bye-bye.